Oke, teman-teman kita record ya. Silahkan lanjut. Oke, udah direkod ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya, Andri Dirgaswara Perkasa, dari kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi untuk tugas dari manajemen energi dengan instruktur Pak Denny. Ya, adapun kelompok 2 ada anggotanya Pak Heri Sukoco, Pak Agung Priyadi, Pak Haludin, Pak Lukman Lumban Tobing, sama Pak Santoso. Untuk materi yang akan kita bawakan, kebetulan kita masuk ke ranah unit pembangkit PLTP Ulu Belu dari sektor pembangkitan Bandar Lampung, Pusat Listrik Tanggamus. Adapun kapasitas membangkit 4 kali 55 MW, di mana kepemilikan aset untuk unit 1 2 itu dikelola oleh PLN dengan UAP dari PT PGE Pertamina Geothermal Energy, dan untuk unit 3 4-nya sendiri dikelola IPP oleh PT PGE Pertamina Geothermal Energy. Tujuan pembentukan PT PLN KIT SBS sesuai dengan keputusan direksi nomor 368 GM KIT SBS 2012. Salah satunya adalah mengusahakan pembangkit dan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat, memperhatikan kepentingan stakeholder, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun sektor pembangkitan tersebut ada 10 yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, dan Bandar Lampung, yaitu sektor pembangkitan Keramasan, sektor pembangkitan Bandar Lampung, Bukit Asam, Bengkulu, Bukit Tinggi, Obilin, Tarahan, Jambi, Teluk Siri, dan Sebalang. Di mana KIT SBS Dalkit sendiri membawahi beberapa pembangkit, diantaranya satu pusat listrik Tanggamus, yaitu pusat listrik Tanggamus membawahi 2 unit pembangkit listrik, pembangkit Ulu Belu dan pembangkit Batu Tegi. Nah, kebetulan kita akan menyampaikan sedikit informasi tentang pembangkitan Ulu Belu yang ada di pusat listrik Tamanggus. Terus nomor 2, pusat pembangkitan listrik Besai. 3, pusat listrik Tanjung Karang. Pembangkitan listrik Tanjung Karang itu ada 2 pembangkit listrik, yaitu pembangkit Teluk Betung dan pembangkitan Tarahan. 4, pembangkit listrik Tegneneng. Untuk ruang lingkup SME dan NPKPI, kebetulan untuk pembangkitan PLTP Ulu Belu unit 1 2 di bawah pengendalian pembangkitan Bandar Lampung, unit induk pembangkitan Sumatera bagian selatan, di mana secara kontrak manajemen 2021 untuk energi performance indikator NP-nya kami mengambil 3 poin, yaitu dari segi BPP, biaya pokok pembangkit, di mana satuannya rupiah per kWh pada semester 1 2021 ditargetkan 1059,08. Sedangkan di semester 2 juga sama 1059,08 rupiah per kWh. Untuk effort operasi non PLTU semester 1 1,19%, semester 2-nya 1,2%. Untuk EAF non PLTU totalnya untuk semester 1 95,88%, dan untuk semester 2-nya 96,79%. Secara konteks organisasi dibagi menjadi 2, internal dan eksternal, di mana internal seperti yang tadi disampaikan PT PLN sektor pembangkitan Bandar Lampung, jadi pembangkitan Ulu Belu di bawah sektor pembangkitan Bandar Lampung dengan dasar hukum pendirian keputusan direksi yang sudah saya sampaikan di awal. Secara teknis pembangkit, untuk pembangkitan PLTP Ulu Belu unit 1 dan 2 itu secara operasi komersil unit 1 tanggal 16 September 2012
unit 2 pada tanggal 24 Oktober 2012. Untuk unit 3 dan 4 di bawah operasi PT PGE, Pertamina Geothermal Energy. Secara operasi komersil, unit 3 di 26 Juli 2016 dan unit 4 di 25 Maret 2017. Sumber energinya itu WKP Gunung Waipanas Lampung, di mana untuk unit 1-2 saat ini sudah proper hijau, dan stakeholder dari UAP sendiri yaitu PT PGE, Pertamina Geothermal Energy. Untuk sumber daya manusia, pengelolaan SDM di perusahaan dijalankan oleh operator 16 pegawai dibagi menjadi 4 shift per 4 orang per 1 supervisor tiap shiftnya. Bidang pemeliharaan 4 pegawai 1 supervisor, staf mekanik 2 orang, staf listrik 1 orang, staf kontrol 1 orang, pejabat K2 1 pegawai, pejabat K4 1 pegawai. Bidang SDM 1 supervisor diperbantukan ahli daya 2 orang, bidang lab analisa kimia 1 pegawai, dan dimotori oleh 1 manajer, sehingga total FTK Ulu Belit 30 pegawai. Secara eksternal, kontrak PPA untuk nomor kontraknya karena data yang disampaikan kami tidak ada, sehingga kami tidak tahu datanya secara referensi nomor kontraknya seperti apa. Kami masih mencari sampai saat ini. Tetapi dengan referensi annual report PT PGE untuk unit 1-2 di beban 55 tahun 2017 itu secara energi uap per listriknya mampu menghasilkan 394,86 GWH atau 1.421.496 gigajoule. Tentunya di tahun 2017 unit 1 mengalami penurunan terhadap tahun 2018 sebesar 319,98, tetapi secara produksi tahun 2019 mengalami kenaikan di 404,72. Begitu juga dengan unit 2. Unit 2 pada tahun 2017 di 398,52 GWH, tahun 2018 mengalami penurunan produksi di 371, di tahun 2019 mengalami kenaikan produksi di 410,77. Untuk eksternal dalam kondisi lingkungan, uap yang dihasilkan oleh stakeholder PT PGE terbatas mengalami kenaikan sehingga membutuhkan analisa SWOT untuk keberlangsungan uap tersebut. Untuk KH interested parties. Jadi kebijakan pembangunan infrastruktur energi terus diarahkan kepada bauran energi dengan tujuan untuk mewujudkan secara pemerintah pusat, ISDM dan KLHK itu 1 kemandirian dan ketahanan energi nasional, 2 kebutuhan energi listrik yang terus meningkat rata-rata 6,42% per tahun 2019 sampai 2028. Referensi RUPTL 2019-2028. Adanya komitmen dan program pemerintah melalui keputusan kementerian, adanya komitmen dan program pemerintah meningkatkan pemanfaatan geotermal dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional melalui keputusan Menteri nomor 39K/20/MEM/2019, di mana target bauran energi pembangkit listrik panas bumi akhir tahun 2025 sebesar 23%. Ini bersumber dari RPUTL 2019-2028 sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat. Terus yang keempat adalah peraturan yang melandasi peluang untuk merambah penjualan listrik langsung kepada end user di bawah skema power wheeling, yaitu Undang-Undang Ketenaga Listrikan nomor 30 2009, PP nomor 14 2012, Permen ESDM nomor 1 2015. Terus nomor 5, Permen ESDM nomor 50 2017 terkait harga panas bumi yang mengacu pada BPP pembangkit dan penerapan pola kerja BUT di mana kepemilikan aset. Implementasi kebijakan pemerintah yang terus berubah menimbulkan kepesan investasi. Referensi Permen ESDM nomor 17 2014 dengan harga jual listrik panas bumi hasil lelang WKP seharusnya dituangkan dalam PJBL tanpa negosiasi.
Namun nyatanya pemenang WKP masih diminta untuk negosiasi dengan PLN. Tentunya di sini pengaruh terhadap uap basah yang diproduksi oleh WKP itu, stakeholdernya Pak ya. Untuk pemerintah daerah, optimalisasi nomor 1, optimalisasi pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjut. Nomor 2, meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi. Nomor 3, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi. Nomor 4, pengembangan kemampuan teknologi serta industri energi dan jasa energi dalam negeri. Secara Linder, pemberi pinjaman, nomor 1, cash flow yang diproyeksikan negatif apabila perusahaan tetap menjalankan strategi perubahan agresif dengan RJPP 2017-2021. Dalam artian di sini Linder masih belum bisa memberikan sense positif ya, dia masih ada keraguan. Terus nomor 2, pembelian produk listrik masih single buyer. Jadi Linder itu pemberi pinjaman tuh melihat bahwasannya PLN harga jualnya tergantung pada kemampuan di PLN, dalam hal itu pemerintah dengan tarif dasar listriknya. Terus ketiga, membutuhkan biaya investasi yang besar dengan masa pengembalian investasi yang lama, non-quick yielding, ketersediaan uap, dan decline rate sumber menjadi faktor penting yang bertempat pada opportunity loss dan perubahan pada perekonomian perusahaan. Kalau dari sisi PLN kantor pusat itu tentunya menciptakan lapangan kerja, terus tingginya potensi energi panas bumi di Indonesia, kurang lebih sekitar 25,4 GW, dan yang dengan pemanfaatan yang rendah. Ketiga, struktur pasar bisnis panas bumi monopsoni, benar single buyer memiliki bargaining power kuat sehingga negosiasi harga dengan pembeli memakan waktu yang cukup lama. Secara LSM, mengendalikan dampak perubahan iklim dan menjaga fungsi lingkungan tentunya ini menjadi isu yang sangat kental di kalangan LSM, sama semakin terbesar energi fosil ini juga yang diangkat oleh LSM, isu-isu tersebut. Secara penilaian risiko dan peluang, dari hasil kuesioner yang sudah kita sampaikan, di sini ada 10 pertanyaan di mana usia SDM pengaruh terhadap pencapaian KPI. Secara tingkat kepentingan sangat penting hanya persentasenya 57%. Untuk tidak penting 14% dan normal 29%. Sedangkan untuk pertanyaan kinerja ekonomi menjadi tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha menjadikan pengaruh dari resiko ekonomi, sosial, lingkungan yang potensial. Dari tingkat kepentingan 86% menjawab penting. Untuk yang sangat penting hanya 14%. Pertanyaan ketiga, kegiatan operasional dijalankan melalui risiko yang sangat tinggi bagi pekerja, sama tingkat kepentingannya pentingnya hanya 86%. Kinerja EF pembangkit menjadi barometer dalam unjuk kerja, ini menjadi sangat penting bagi respon kuesioner, respondennya di angka 71%. Terus aspek kinerja tata kelola pembangkit PLTP Ulu belum menjadikan peranan di dalam grid code. Di sini hanya bersifat penting 43%. Pengajuan pola maintenance pembangkit sesuai dengan rekomendasi pabrikan akan menaikkan performa pembangkit. Ini tingkat kepentingan sangat pentingnya hanya 57%. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja K3 di lingkungan PLTP Ulu belum menjadi prioritas utama, sangat penting 71%. Pengelolaan dampak lingkungan pengoperasian PLTP Ulu Belu secara operasional sudah sangat baik. Di sini kepentingannya hanya penting 43%, sehingga masih dirasakan kurang untuk tingkat dampak lingkungan pengoperasian PLTP Ulu Belu yang harus ditingkatkan. Perkembangan pertanyaan kuesioner selanjutnya, perkembangan kinerja dan informasi lainnya terkait perusahaan, tingkat kepentingannya penting 57%, optimalisasi penelitian kajian
dan konsultasi di dalam kegiatan operasional serta pengembangan masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Ini tingkat kepentingannya penting hanya 71%. Dari kondisi plan risiko dan peluang melalui kuesioner didapatkan beberapa risiko, yaitu satu, cash flow yang diproyeksikan negatif apabila perusahaan tetap menjalankan strategi pertumbuhan agresif dengan RJPP 2017-2021. Tentunya ini sejalan dengan tingkat kepentingan di kinerja ekonomi menjadi tujuan penyelenggaraan kegiatan yang menjadikan pengaruh dan resiko ekonomi, sosial, lingkungan yang potensial. Karena tingkat kepentingannya dipenting di persentase 86%. Sedangkan risiko yang kedua membutuhkan biaya investasi yang besar dengan masa pengambilan investasi yang lama, non quick yielding. Tentunya ini juga sama berdasarkan kuesioner melalui dampak pengelolaan lingkungan pengoperasian PLTP Ulu Belu yang secara operasional sudah sangat baik. Ternyata tingkat kepentingannya hanya penting saja sebanyak 43%. Terus resiko yang ketiga, belum adanya tarif atas pemanfaatan jaringan bersama untuk distribusi langsung ke end user. Resiko keempat, ketersediaan uap dan decline rate sumur menjadi faktor penting yang berdampak pada opportunity loss dan perubahan pada perekonomian perusahaan, serta uap geothermal tidak dapat ditransportasikan dan harus dimanfaatkan di tempat. Dari resiko 5 paparan resiko ini tentunya ada peluang yang bisa kita lihat, kita kembangkan, di mana peluang pertama Kementerian dan Ketahanan Energi Nasional, kedua optimalisasi pengelolaan sumber daya energi secara terpadu dan berkelanjut, ketiga meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi, keempat menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, kelima mengembangkan kemampuan teknologi serta industri energi dan jasa energi dalam negeri. Karena menciptakan lapangan kerja tentunya. Ketujuh, mengendalikan dampak perubahan iklim dan menjaga fungsi lingkungan hidup. Kedelapan, sasaran utama pembuatan EBT terhadap pembangkit listrik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUN-nya). Kesembilan, dapat mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi di lapangan existing dengan teknologi alternatif, seperti binary system, pemanfaatan biner di lapangan existing yang masih mengandung energi tinggi untuk menggerakkan turbin. Ke-10, semakin terbatasnya ketersediaan energi fosil. Ke-11, kebutuhan energi listrik nasional yang terus meningkat rata-rata sebesar 6,42% per tahun dari tahun 2019 ke 2028. Referensinya RUPTL 2019-2028. Dari peninjauan audit energi, tentunya berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proper, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konversi Energi, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi, ISO 5002 tentang Audit Energi, dan ISO 5001 tentang Sistem Manajemen Energi. Dalam pengambilan data audit energi yang dilakukan sesuai dengan ISO 5002 ada level 2 yang mengkombinasikan pengambilan data primer, pengukuran saat, dan sekunder. Data historis perusahaan pada significant energy user SEU perusahaan serta fasilitas mendukung lain seperti air compressor dan HVAC. Secara SEU ini ada 3 parameter yang diaudit. Yang pertama ada hot wheel pump dengan persentase 52%, kedua cooling tower fan 22%, dan ketiga vacuum pump 18%. Konsumsi energi atau pemakaian sendiri perusahaan adalah rata-rata sebesar 5,4% pada tahun 2018. Sementara target PS adalah 5% melalui KPI di tahun 2018.
Untuk turbin heat rate dan plate heat rate unit 1 berturut pada tahun 2018 adalah sebesar 18,973 kJ per kWh dan 19,2525 kJ per kWh dalam kurun waktu 2017 sampai 2018, dan heat rate mengalami kecenderungan naik sebesar 0,019%. Adapun tujuan dari audit ini adalah menurunkan on use pemakaian sendiri PS untuk menghasilkan jumlah produksi listrik yang sama. Dua, pemakaian energi yang sama untuk menghasilkan jumlah produksi listrik yang lebih besar. Ketiga, penurunan biaya energi melalui substitusi jenis energi yang digunakan. Keempat, modifikasi ataupun inovasi teknologi, peralatan tata kelola, dan lainnya yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan efisiensi energi. Indikator kinerja area yang diaudit adalah satu, konsumsi energi spesifik atau intensitas energi. Dua, efisiensi dan efektivitas peralatan atau fasilitas energi utama. Tiga, pendistribusian penggunaan energi. Empat, potensi dan peluang penghematan energi. Dan lima, potensi dan peluang penghematan energi. Sama empat aja nih, empat, potensi dan peluang penghematan energi. Ini adalah flow proses sederhana PLTP hulu-belu, sehingga dengan adanya flow ini kita bisa mengetahui tingkatan SEU, 3 parameter SEU yang akan diaudit. Untuk baseline NP dan target kinerja, baseline NP dalam membandingkan kinerja energi perusahaan dipilih dua baseline intensitas energi, yaitu tahun 2014 dan 2017. Pemilihan baseline tahun 2014 dikarenakan pada tahun tersebut adalah best performance perusahaan sebelum terjadi pembagian STIM karena PLTP unit 34 diperolehkan oleh PT PGE. Pemilihan baseline tahun 2017 karena pada tahun tersebut kegiatan kembali normal setelah unit 34 beroperasi. Berikut adalah produksi listrik dan pemakaian energi di tahun 2019, audit 2019 per bulan. Mana unit 1 itu 8.906.84 kWh, untuk produksi unit 2-nya lebih besar di 37.959.748 kWh. Tentunya pemakaian PS-nya totalnya itu 46.865. Pemakaian listrik total, pemakaian listrik total 46.865.832. Untuk PS-nya sendiri di 2.432.300 kWh. Untuk target kinerjanya, analisa data kinerja energi menggunakan pendekatan statistik regresi linear untuk unit 1 dengan menghubungkan konsumsi sistem terhadap produksi listrik, yaitu satu, membandingkan dengan baseline tahun 2014, nilai periode tahun 2016 sesudah November 2018 terjadi pemborosan energi STIM sebesar 162,703 ton. Dua, membandingkan dengan baseline tahun 2017, mulai periode tahun 2018 terjadi pengambilan energi STIM sebesar 23,57 ton. Dari analisa terhadap kinerja peralatan dan sistem manajemen energi di PLTP Hulu-Belu, PLTP Hulu-Belu berpotensi untuk menghemat energi dari PS sebesar 3,4 juta kWh, setara dengan penghematan biaya sebesar 3,8 miliar dan penurunan emisi sebesar 444 ton CO2e. Potensi tersebut dapat dicapai dengan investasi total sebesar 10,38 miliar dengan rata-rata periode pengembalian 3 tahun. Berikut data rekapitulasi peluang penghematan energi, di mana yang high cost ini ada 4 parameter, yaitu yang high cost yang bisa dihemat itu pemasangan FSD pada motor HWPA dan HWPB, terus cooling tower fan unit 1, sama memodifikasi HVAC dengan menambahkan DOAS. Ini high cost ini yang bisa
yang bisa menjadi peluang penghematan energi. Untuk kompetensi SDM-nya, kebetulan pusat listrik Tanggamus itu berada di manajer sektor, di mana Tanggamus ini ada supervisor operasi, supervisor pemeliharaan, dan supervisor lingkungan, K2 dan administrasi. Secara rencana kerja sampai 2021, triwulan keempat ada sebagai berikut. Untuk SOP pengurangan daya reaktif di TW1 tahun 2019 sampai memodifikasi HVAC dengan menambahkan DOAS. Ini secara rencana kerja di TW4 2021. Terus scheduling, mohon maaf, kami tidak ada data sehingga kami tidak bisa menyampaikan atau memaparkan. Secara kebijakan energi, perusahaan telah menyusun strategi untuk menghadapi tantangan dalam kegiatan usaha yang diuraikan sebagai berikut. Ini mengupayakan penetapan harga yang sesuai dengan hasil verifikasi dan heat of agreement bersama PT Pertamina, Persero, pada pemerintah, dan PT PLN, menjaga keandalan operasi produksi di lapangan existing agar dapat mensuplai uap dan listrik dengan optimal sesuai dengan kapasitas terpasang, mempertahankan produksi dengan memastikan kecukupan suplai uap melalui reservoir manajemen, termasuk dengan melakukan pengeboran sumur, make up, dan pekerjaan walkover atau hole cleaning, serta mitigasi dan prediksi unplanned shutdown melalui preventive maintenance. Di sini kerjasama dengan PT PGE melakukan percepatan kegiatan eksplorasi dan pengembangan WKP existing, terus joint development agreement dengan PT PLN dengan di WK existing, melanjutkan kajian, meningkatkan penguasaan teknologi, dan menginisiasi penambahan portofolio bisnis dan memperkuat sinergi antar entitas. Dalam hal ini kerjasama dengan Pertamina. Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok 2. Untuk presentasinya, adapun kekurangan dari kelompok 2 mungkin bisa diterima oleh Pak Denny, adapun kelebihannya itu merupakan dari kerjasama kami sebagai tim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Lukman bisa di stop recordnya.